Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Baik, sebelumnya kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan dari semester 6 izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sri Anidia. Perkenalkan, nama saya Sarah Nadila. Saya Gayatri Site. Perkenalkan, nama saya Indri Faujira. Perkenalkan, nama saya Mati Wardina. Nah, di sini kami mau melakukan praktik pembelajaran mata kuliah presentasi dan negosiasi yang diampu oleh Ibu Vidya Fatima SEMEI. Nah, di sini kami melaksanakan praktik pembelajaran mata kuliah ini di Yayasan Al-Kafi yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja, Medan Ampas. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan atau memaparkan materi dengan topik "Aku percaya diri, tidak rendah diri". Sebelumnya, di sini kakak izin memperkenalkan diri lagi. Nama kakak Gayatri Site, bisa dipanggil Kak Gayatri atau Kak Gel juga gak apa-apa. Biar lebih simpel aja ya ingatnya. Oke. Di sini sebelum masuk ke dalam materi, saya mau tanya sama adik-adik semuanya. Adik-adik di sini udah pada kelas berapa? Yang masih SD boleh tunjuk tangan? SD. Rata-rata pada kelas berapa yang SD? Kelas 4, kelas 6. Kelas 4 sama kelas 6. Nah, kalau yang SMP yang mana? Oh, banyak juga ya. Yang SMP udah pada kelas berapa? Banyak yang kelas 7 ya? Oke. Oke ya. Berarti rata-rata masih kelas 7. Terus SD-nya rata-rata kelas 4 sama kelas 6. Oke, langsung saja kita masuk dalam materi kita, yaitu aku percaya diri, tidak rendah diri. Di sini tujuan utama kakak memaparkan materi ini yaitu di mana suatu saat nanti adik-adik dimanapun berada, kakak berharap bisa lebih percaya diri lagi untuk tampil, untuk memberanikan diri baik di dalam sekolah maupun di lingkungan sekitar kita. Oke, next. Oke. Di sini kakak mau menyampaikan apa sih arti percaya diri? Ada yang boleh bantu di sini, yang bisa bantu bacakan? Oke. Ini adalah salah satu contoh percaya diri ya. Dia berani untuk membacakan teks yang ada di depan. Coba adik. Iya, dulu aja. Sama lagi. Oh, nggak usah, nggak usah pakai mic, kamu dulu bacain aja. Pengertian percaya diri, sikap positif seorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapinya. Nah, terima kasih adek. Nah, simpelnya itu sederhananya begini. Ini namanya siapa? Namanya siapa? Anugrah. Nah, di mana Anugrah ini, misalnya dia kalau dikasih tugas sama guru ya kan, terus tugas ini mau dikumpulkan besok. Kita bilanglah ini soal matematika. Misalnya soalnya itu 3 dikali 4 gitu ya kan. Terus Anugrah jawabnya itu di kertasnya 12. Nah, sedangkan adik yang ini namanya siapa? Salim. Adik Salim jawabnya ini contoh ya. Contohnya adik Salim ini mau jawab pertanyaan itu 3 kali 4 sama dengan 7 misalnya ya. Nah, kan di sini si Salim, adik Salim ini bertanya, kok jawaban Anugrah itu 12 sih? Kok nggak 7? Terus dia bertanya sama Anugrah, Anugrah, kok jawabanmu 12? Kok beda sama jawabanku? Terus datang adik Anugrah ini bilang, oh, saya udah hitung dengan teliti kok. Saya nggak mau ganti-ganti jawaban aku. Aku udah pede sama jawaban aku. Itu dibilang adik Anugrah. Nah, besok harinya adik Anugrah ini betul jawabannya. Nah, itu adalah salah satu
kamu, gitu ya. Oke, next. Nah, di sini kakak mau memaparkan ciri-ciri individu yang percaya diri. Yang pertama itu apa? Merasa tenang. Tenang itu ada yang tahu itu artinya tenang itu apa? Apa? Yes, tidak gelisah atau tidak gugup gitu ya, sama itu ya. Oke, artinya rasa tenang. Walaupun dia ada tugas atau ada masalah, dia merasa tenang. Dia tidak mudah tidak mudah panik atau tidak mudah gelisah. Walaupun ada masalah atau tugasku belum siap nih, besok mau dikumpulkan. Dia kalau dia pede, dia mengerjakannya itu di malamnya terus dikumpulkan di besoknya sehingga dia selesai mengerjakan tugasnya, ya kan? Oke, yang kedua itu mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi. Kakak mau tanya, di sini ada yang baru gabung di yayasan ini? Atau udah lama? Udah pada lama semua ya? Oke. Misalnya ada kakak ini yang satu, kakak Sarah contohnya ya. Kakak Sarah mau gabung ke sini. Nah, kakak Sarah ini bisa menyesuaikan diri, tidak malu-malu dia. Dia itu mau, ya karena percaya diri, dia mau menyapa kawan-kawannya di sini, adik-adik di sini. Terus dia bertanya, nama adik siapa? Gitu ya. Nah, terus dia mampu berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman yang ada di lingkungan yang ada di yayasan ini. Oke, paham? Ya, kita lanjut. Yang ketiga itu kondisi mental dan fisik yang cukup. Nah, arti memiliki kondisi mental. Mental itu tahu nggak apa? Itu kayak apa ya? Enggak, kalau mental itu perasaan. Apa? Kayak kita terlalu overthinking kah? Atau berpikir negatif, berpikir positif gitu. Perasaan kita yang ada dalam diri kita gitu ya. Jadi orang yang percaya diri ini, ya mental dan fisiknya cukup baik gitu ya. Jadi dia tidak mudah marah-marah, dia tidak mudah sakit, gitu ya, tidak mudah lelah dia ya. Oke, next. Yang keempat, memiliki keahlian dan keterampilan lain. Kalau orang yang pede atau yang memiliki rasa percaya diri itu, dia ini memiliki keahlian atau bakat. Misalnya, adiknya namanya siapa? Akil pandai menggambar misalnya. Udah pandai, yang pandainya main apa? Apa? Matematika. Adik ini apa namanya? Punya bakat mengerjakan matematika, contohnya berhitung dengan cepat. Nah, di situ kan itu adalah kebanggaan yang ada dalam dirinya sendiri ya, Kak Akil. Nah, ya. Yang terakhir itu ciri seseorang yang percaya diri itu apa? Selalu bereaksi positif. Contohnya ada yang cewek di belakang, siapa namanya? Dwi. Ini contoh ya. Contohnya adik Dwi ini sedang melakukan ujian sekolah ya. Ujian lah kita bilang, ujian. Terus adik ini mendapatkan nilai yang kurang memuaskan lah, kurang baik. Misalnya nilai KKM di sekolah Kak Dwi ini 75. Nah, dia dapat nilai 60. Nah, kan kurang bagus ya kan? Nah, kalau orang yang percaya diri dia bereaksi positif. Oh, dia berpikir begini. Kalau nilai saya 60, nanti kedepannya saya harus lebih giat lagi belajar agar mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang lebih memuaskan. Tidak overthinking, tidak bermalas-malasan. Jadi orang yang percaya diri itu bisa reaksi positif. Oke, next. Nah, di sini kakak mau menyampaikan cara membangun rasa percaya diri. Yang pertama itu cintailah dirimu dan jadilah dirimu sendiri. Udah sering ya kita dengarnya. Nah, kalau artinya itu cintailah dirimu itu jangan mau berpura-pura menjadi orang lain. Kalau kita misalnya hobi, ada yang nama siapa? Anissa. Oke, terima kasih. Adik Aisyah ini
Masa hobi adik Aisyah ini memasak ya? Terus ada ini hobinya memasak, sedangkan ada yang di samping namanya siapa? Alisa. Oke. Adik Alisa ini bernyanyi tadi. Hobinya apa? Menggambar. Adik Alisa ini hobinya menggambar, sedangkan adik Aisyah tadi memasak. Nah, kalau kita mencintai diri kita sendiri, kalau dia ajak Alisa si Aisyah ini, ayolah kita ikut les menggambar, jangan mau ya. Kalau orang yang pede itu ya udah kerjain aja apa yang kita suka, apa yang kita mau ya udah kita itu yang kita kerjain, itu yang mau kita kembangkan ke depannya, oke? Oke, yang selanjutnya itu bangkitkan kemauan yang keras. Orang yang percaya diri itu selalu pengen mau belajar. Kalau dia mendapatkan nilai yang buruk seperti yang kakak berikan contoh tadi, dia lebih giat lagi belajar, tidak bermalas-malas gitu ya. Yang ketiga, membiasakan untuk selalu berinisiatif. Inisiatif itu artinya tanpa disuruh itu dia sudah melakukan suatu tindakan gitu ya, atau suatu perbuatan. Contohnya, kalau ada di halaman depan itu sampah, tanpa disuruh Bapak Usman ya? Ya, Bapak Usman. Sukman, oke, sorry ya. Bapak Sukman. Kalau di depan itu adik-adik nengoknya ada sampah di depan. Nah, kalau orang yang pede, orang yang merasakan percaya diri, tanpa disuruh Pak Suman, saya udah pungut ini, saya masukkan ke dalam tong sampah gitu ya. Tanpa disuruh, kita udah bertindak untuk melakukan itu, karena kan kalau kita tengok di situ sampah kan tidak enak dipandang mata ya kan? Betul? Jadi kalau ada sampah di halaman kita putih maupun buang, iya, tanpa disuruh masukkan ke tong sampah. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada kakak buat mau belajar dari kegagalan. Nah, contohnya itu orang yang sedang berlari. Bayangkan, adik-adik itu sedang berlari, terus terjatuh. Nah, gimana dia udah ditengok atau udah dilihat semua kawan-kawannya udah maju ke depan, tapi kita masih terjatuh ketinggalan ya kan? Garis finish sudah di depan, tapi saya masih di belakang. Tapi karena dia mau berusaha, dia bangkit dari kegagalan dia. Jadi dia berusaha untuk maju terus lagi untuk mencapai garis finish ke depannya. Oke? Oke, yang selanjutnya itu biasakan untuk memperhatikan diri. Nah, untuk memperhatikan diri ini artinya kalau misal guru di sekolah mengajarkan materi, terus kita kurang paham sama materi yang diajarkan bapak ataupun ibu guru. Nah, kita cuci tangan aja, Pak atau Ibu, saya kurang ngerti sama materi yang ibu sampaikan, boleh diulang lagi, gitu ya. Nah, kalau adik-adik mau bertanya seperti itu tidak langsung dimakan. Jadi ibu-ibu dia atau bapak atau ibu guru yang mengajarkan itu malah senang ya. Kalau adik-adik semua menanyakan apa yang adik tidak mengerti. Kan tujuan guru mengajar adik-adik itu semua kan mengerti gitu ya. Jadi dia mengerti, memahami materi yang disampaikan bapak ataupun ibu guru. Oke, selanjutnya di sini saya buat selalu bersikap mandiri. Mandiri itu melakukan suatu hal sendiri ya, tidak apa ya? Iya, tidak tanpa. Iya, dia bisa melakukan sendiri. Nah, misalnya kalau kita mandiri itu kita mau belajar hal-hal baru. Misalnya adik Alisa ya, Alisa di memasak. Terus ada Alisa ini belum pandai memasak nasi goreng. Nah, adik Aisyah bertanya sama kawan atau kawan terdekatnya yang udah tahu memasak nasi goreng. Nah, dia kan nanti sendiri ke depannya di hari selanjutnya dia udah bisa memasak nasi goreng untuk dirinya sendiri ya kan? Oke, next.
di sini kakak ada 5 cantukan akibat kurang percaya diri itu. Yang pertama, tidak berani tampil. Ini seringkali terjadi ya, seringkali terjadi di dalam ruangan kelas. Di sini, misalnya, bayangkan ya, kita di ruangan kelas, terus bapak atau ibu guru bertanya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang ibu sampaikan? Misalnya soalnya gini, nama presiden yang kelima Indonesia siapa gitu. Nah, ada yang tahu? Ada ini dulu. Megawati. Betul sekali. Tepuk tangan dong sama adiknya. Namanya siapa? Siapa? Rizky. Pintar ya, ada Rizky ya. Nah gitu, itu salah satu contoh rasa percaya diri dia. Dia berani tampil. Iya, berani menjawab. Kalau dia diam-diam saja kan, dia tahu, dia punya kemampuan itu. Dia mengerti siapa ya presiden yang kelima itu. Dalam hatinya dia berkata, oh Ibu Megawati. Tapi dia nggak berani tunjuk tangan. Nah, di saat kawannya yang lain menjawab, terus dia menyesal. Astaga, kenapa nggak aku jawab tadi itu? Gitu ya kan? Pernah gitu nggak dirasain? Nah, itu perlu dihilangkan ya, adik-adik semua. Oke? Oke. Yang kedua itu akibat kurang percaya dirinya itu mudah frustasi atau menyerah. Seperti yang kakak bilang tadi, kalau dia mau apa? Contohnya begini, kalau dia nilainya buruk atau kurang memuaskan, dia harus bertindak bagaimana? Apakah dia harus menyerah? Tidak kan? Nah, orang yang kurang percaya diri ini gampang frustasi. Dia langsung menyerah. Aku merasa bodoh. Kenapa kawanku bisa? Gitu dia. Kayak tidak mau lebih giat lagi untuk belajar ke depannya. Jadi kalau kita adik-adik di sini semua harus mau terus maju ya. Oke? Oke, kita lanjut. Yang ketiga itu kurang termotivasi untuk maju. Yang keempat campur dalam menghadapi orang. Yang kelima terlalu sensitif. Next. Nah, di sini kakak udah buat kesimpulan. Boleh dibantu baca? Siapa yang mau baca? Adik. Adik. Boleh diri adik. Diri adik, gak apa-apa. Gak apa-apa. Rasa percaya diri itu berani tampil. Kakak yang tadi bilang ya kan. Jadi kita harus mencontohkan mulai dari sekarang ya. Rasa percaya diri itu harus berani tampil, oke? Coba berdiri deh. Gak apa-apa. Oke. Kesimpulannya, orang yang percaya diri yakin atas kemampuan mereka sendiri serta memiliki penghargaan yang realistis. Bahkan ketika harapan mereka tidak terwujud, mereka tetap berpikiran positif dan dapat menerimanya. Oke, terima kasih ya. Nama ada siapa? Rawi. Rawi. Oke, terima kasih ya Dek Rawi. Nah, jadi kesimpulan kakak membawakan materi ini, kalau kita mempunyai masalah atau memiliki tugas di sekolah, jangan langsung berpikir negatif. Saya ini bodoh, saya ini tidak bisa mengerjakan seperti kawan-kawan di sekolah saya. Jadi kalau orang yang merasa pede atau percaya diri itu, dia harus berpikir cerdas. Dia berpikir positif. Oh, saya kurang belajar ya yang kemarin itu. Oke, saya nanti kalau ujian di selanjutnya itu saya mau belajar lebih giat lagi lah, biar nilai saya lebih bagus dan nilai saya lebih memuaskan. Oke, next. Oke, di sini kakak tunjuk dengan satu quotes atau satu kutipan yang mengatakan ketika kamu memiliki kepercayaan diri, kamu dapat melakukan apa saja. Jadi kalau jika kita merasakan rasa percaya diri, apa yang kita pikir tidak bisa, kita kalau
negeri yang lain.